observasi di sebuah sekolah luar biasa bernama SLBB YPTB Kota Malang, itu kami menemukan sebuah kendala. Anak-anak itu kesulitan untuk membaca huruf hijaiyah. Dan waktu itu kita juga akhirnya tahu nih, ternyata antusias mereka terhadap teknologi itu tinggi sebenarnya. Fitur materi itu terdiri dari empat itu, pengenalan CV, pengenalan huruf hijaiyah, pengenalan harokat, sama pengenalan angka Arab. Syaratnya ini kita juga bikin sendiri, kemudian itu tadi kita sampaikan juga, kita validasi kepada praktisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kalibratif, ruang eksplorasi kreativitas mahasiswa. Di episode kali ini, kita kembali akan membahas sebuah inovasi dari mahasiswa. Inovasi ini lolos Timnas 35 tahun 2022 di bidang pengabdian masyarakat. Tim ini membuat sebuah inovasi website yang dapat membantu anak-anak tunarungu dalam belajar huruf-huruf hijaiyah. Sangat menarik bukan? Lebih lengkapnya akan kita bahas bersama salah satu anggota timnya, yaitu Mbak Esa, yang sudah bergabung bersama kita secara virtual. Baik teman-teman, di sini sudah hadir Mbak Salsabila Azkiyah atau Mbak Esa dari Universitas Negeri Malang, sudah bergabung dengan kita secara virtual. Selamat pagi Mbak Esa. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-temannya gimana? Teman-teman, alhamdulillah baik, tapi sekarang udah mencar-mencar ya, jadi jarang komunikasi. Oh, ada sibuk semua ya? Iya, Mbak Esa ini sekarang di Malang. ya saya sama teman-teman semuanya berlokasi di Malang sampai saat ini. Semuanya orang asli Malang. Semuanya orang Malang kecuali satu anggota itu orang Banyuwangi. Nggak ada yang orang Lombok ya? Nggak ada kecuali masnya mau join timnya. Ya, Boleh kalau nerima yang aduh. udah alumni. Oke Mbak Esa, kita masuk ke pertanyaan tentang PKM An-Nafa namanya ya. Ya, kenapa? Oke, boleh minta tolong perkenalan diri dulu dan penjelasan singkat tentang inovasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Salam. saya Salsabila Astia, bisa dipanggil Esa. Saya dari Universitas Negeri Malang yang alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan sebuah aplikasi bernama Anafa. Jadi kami ini awal mulanya eh, waktu observasi di sebuah sekolah luar biasa bernama SLBB YPTB Kota Malang, itu kami menemukan sebuah kendala yang mana di SLB tersebut anak-anak itu kesulitan untuk membaca huruf hijaiyah. Hal ini kami ketahui melalui salah satu anggota tim kami yang waktu itu magang di tempat tersebut, kemudian juga sempat berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian dari hasil bincang-bincang kami dengan pihak sekolah, waktu itu kami menawarkan sebuah solusi, tapi bukan Anafa ya. Jadi kami menawarkan sebuah solusi itu bentuknya itu kayak buku, tapi buku interaktif gitu. Cuman dari pihak sekolah itu memberikan saran kepada kami, justru dari sekolah ini ya. Jadi yang ngasih saran ke kita, gimana kalau misalnya kita ngembangkan sebuah aplikasi aja nih Mbak, gitu. Jadi eh, atas dasar ya kami yang ingin membantu dan dengan eh, bantuan masukan dari mitra, kami itu akhirnya bisa mengembangkan aplikasi ini. Itu sih awal mulanya. Oke, oke, keren. Berarti awalnya tidak langsung ingin buat web ya. Awalnya itu ada solusi buku interaktif. Ya, betul. Oke, oke. Kalau tadi lokasi tempat pengabdiannya, oh ya, mungkin teman-teman belum ada yang ini PKM-nya itu bukan PKM Karsa Cipta seperti yang sebelumnya, tapi ini ada pengabdian masyarakat, jadi fokusnya adalah ke pengabdiannya. Tempat pengabdiannya kemarin di mana Mbak Esa? Namanya SLBB YPTB Kota Malang.
Itu kayak sekolah luar biasa, jenjangnya jenjang SD ya. Itu tapi fokusnya hanya untuk khusus anak-anak tunarungu. Hmm. Berarti sekolah luar biasa ya khusus anak tunarungu ya, tidak bercampur dengan anak dengan kebutuhan khusus yang lain. Betul. Oh ya Mbak Esa, tadi kan ini sekolah luar biasa khusus anak tunarungu ya. Apakah ada level keparahan anak-anak tunarungu di sana? Kalau secara pembagian level anak tunarungu itu ada yang dari rendah, sedang, eh, berat, sangat berat. Tapi kalau untuk yang di SLB itu biasanya mereka yang sudah dari arah sedang hingga sangat berat. Apakah ada perbedaan dari cara penyampaian materi di setiap level anak tunarungu ini? Tentu ada ya, karena kalau misalnya anak yang pendengarannya sedang itu mereka tuh kadang ininya jelek, apa isyaratnya. Mereka mengisyaratkan sesuatu tuh jelek gitu. Justru kalau anak yang sangat berat itu biasanya kebalikannya. Mereka secara apa namanya isyaratnya bagus, tapi secara oral biasanya atau secara oral itu ini ya gerak bibir ya itu biasanya jelek. Jadi kayak kadang tiap anak itu treatmentnya beda-beda karena itu. Mereka ada yang secara gerakan bahasa isyarat itu bagus, ada yang secara gerakan bahasa isyarat itu jelek, ada yang secara oral bagus, ada yang secara oralnya itu jelek. Jadi kita Hmm. tuh harus benar-benar bisa mengamati, oh ini anaknya oralnya bagus, oh ini anaknya oralnya jelek. Karena kan penilaian kita itu tergantung pada tiap individunya, indikator penilaiannya itu. Kan pada apa ya, kita samaratakan. Kalau sekolah formal kita biasanya kan sekolah reguler, itu kita punya indikator penilaian yang sama. Misalnya, semua anak bisa melafalkan dengan tepat gitu. Nah, kalau misalnya di SLB, terutama yang B ini ya, SLBB itu kita indikatornya tergantung pada kemampuan setiap individu. Hmm. Iya, iya benar. Berarti setiap individu itu unik ya, ada yang bagus di sini, kurang di sini. Kalau ini Mbak, aplikasinya ini dibuat pakai apa? Oke, apa maksudnya? Oh, Eh, basisnya atau iya, apa? Oh, basisnya. pakai website karena waktu itu kami mempertimbangkan juga penggunaan di sekolah. Hmm, Sama iya, iya. ini kita mempertimbangkan juga kalau aplikasi yang harus di-download itu kan apa namanya berat gitu di HP. Jadi waktu itu kita mempertimbangkan dengan pihak sekolah waktu itu tuh menggunakan website saja. Iya, benar-benar. Supaya lebih fleksibel ya. Ya. Bisa lewat laptop juga. Kalau proses pembuatan aplikasinya ini gimana, Pak? Nah, kalau ini kan bukan bagianku ya waktu itu, jadi aku kurang terlalu nggak terlalu paham betul gitu. Cuman waktu itu kita awal-awal itu eh, tentu kita kayak nyusun nih apa fiturnya, apa nanti isinya terkait kurikulum di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kita lebih matangkan dulu nih isinya. Karena kan kalau misalnya udah bikin websitenya duluan, terus isinya nyusul itu kan nanti apa ya perbaikan dan pengembangannya lebih susah. Jadi waktu itu kita matangkan di ide sama di eh, secara fitur dan lain sebagainya. Nah, waktu udah kita langsung ini sih gerak ke desain. Desain kemudian baru terakhir kita ke website. Jadi website itu step paling akhir lah istilahnya. Oh, berarti ini prosesnya memang kalau dari sisi software development itu sudah runtun ya. Ya. Konsep desain, konsep baru ke websitenya. Kalau pengujiannya, Pak, sebelum websitenya ini benar-benar dirampungin itu sempat uji ke tempat pengabdiannya dulu nggak? Kita lebih ke uji ahli sih sebenarnya kayak Hmm. kepada validator media, kemudian ada validator medianya ini ada media versi biasa sama
kepada validator yang emang apa emang expert di bidang itu gitu. Jadi kita cari dosen-dosen emang yang tahu betul terkait media buat anak tunarungu. Kemudian yang terakhir itu kita juga validasi kepada praktisi anak tunarungu. Jadi kepada guru-guru anak tunarungu. Lebih ke itu sih. Hmm, ya, ya, berarti testingnya ini lebih mantap lagi ya soalnya langsung ke ahli. Kalau proses pengabdiannya gimana, Mbak? Apa yang dilakukan selama pengabdian? Kalau selama pengabdian ini kita awal mulanya kita mulai dengan sosialisasi ya tentunya ya. Jadi kita mengenalkan waktu itu kita mengenalkan bagaimana aplikasi ini, bagaimana penggunaannya, bagaimana nanti sistemnya ini berjalan dan lain sebagainya. Dan ini kita sosialisasi itu nggak ke muridnya aja, tapi ke gurunya juga. Karena kan gurunya ini eh, ada fitur nilai ya, jadi gurunya harus tahu ini nanti cara nilai dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, kemudian waktu itu kita juga uji coba juga ke mereka, apakah untuk mengukur mereka ini udah paham betul sih cara nggunain aplikasinya. Waktu itu kita uji coba, waktu sosialisasi itu juga pada anak. Dan waktu itu kita juga akhirnya tahu nih, ternyata antusias mereka terhadap teknologi itu tinggi sebenarnya. Hmm, antusias anak-anak tunarungu terhadap teknologi itu tinggi ya? Tinggi, karena kan mungkin ya selama ini itu mereka itu kalau dalam pembelajaran itu lebih sering hanya berpacu pada gambar, gambar, gambar. Jadi mungkin itu juga yang membuat mereka itu kayak bosen kan dengan media yang itu-itu saja. Hmm. Oh ini yang saya ingin tanyakan di pertemuan yang lalu itu, ada perbedaan cara mengucap huruf hijaiyah ya. Ada yang alifnya itu satu isyarat, tapi ada yang juga alif A, L, I, F. Kalau di An-Nafa ini pakai yang mana? Emang kalau isyarat itu kan macam-macam ya. Di Indonesia sendiri itu ada isyarat CB, isyarat Bisindo, sama kalau hijaiyah itu ada sendiri isyarat hijaiyah itu. Cuman waktu itu eh, kita menggunakan berbagai pertimbangan. Yang pertama karena ini kan kita untuk sekolah ya, yang mana sekolah itu menggunakan isyaratnya itu isyarat CB. Kemudian waktu itu kenapa kita tidak menggunakan huruf isyarat hijaiyah juga itu kita menggunakan pertimbangan waktu itu isyarat hijaiyah di Indonesia itu hanya sebatas pada eh, huruf saja kayak alif, ba, ta itu. Jadi waktu itu kita akhirnya bersama sekolah itu memutuskan pakai CB saja. Oh, supaya lebih jelas saya share screen lah ya gambarnya. Boleh, boleh. Ini halaman awal websitenya ya. Ya itu homepage-nya. Kalau ini fitur apa aja yang ada di web ini? Jadi ada fitur materi ya. Fitur materi itu terdiri dari empat itu, pengenalan CV, pengenalan huruf hijaiyah, pengenalan harokat, sama pengenalan angka Arab. Jadi pengenalan CV ini waktu itu kami kembangkan karena eh, siswa-siswa yang di situ itu belum tentu punya kemampuan isyarat yang sama. Jadi waktu itu kita mengembangkan ini juga itu untuk mematangkan juga isyarat CV mereka yang mana menunjang untuk pembelajaran membaca Al-Quran. Untuk yang pengenalan huruf itu pengenalan huruf ini kita mengembangkan karena waktu itu eh, mereka itu tahu nih misalnya ini bacanya A, ba, tapi mereka nggak tahu ini hurufnya ini huruf apa. Maksudnya ketika tidak ada harokatnya ini seperti Hmm. apa itu mereka belum tahu karena selama ini mereka kan langsung ini ya langsung ikro. Jadi mereka belum pernah dikenalkan terkait bagaimana sih huruf-huruf hijaiyah tersebut. Kalau untuk pengenalan harokat ini cuman lebih kepada eh, vokalnya ya istilahnya a, i, u, an, in gitu. Itu juga sama yang huruf, sorry angka.
Iya, iya. Kalau angka ini syaratnya langsung gini doang ya, langsung. Ya biasa sih, satu, dua, Hmm. sama. Kemudian ini fitur lain ya, Ikro ini beda dengan tadi. Ya, ini fitur selanjutnya ya, itu ada namanya fitur Iqra, yang mana ini sebenarnya hampir sama kayak Iqra pada umumnya. Cuman eh, di Iqra ini kita lebih padatkan materinya, padatkan dan kita lebih ringkas. Karena kalau di Iqra itu kan satu jilid itu cukup banyak sekali ya latihannya ya, bisa Hmm. berlembar-lembar. Jadi di fitur ini lebih kita persingkat lagi dengan didukung isyarat dan audio. Oh, ada audionya langsungnya di sini. Ada karena nggak semua anak itu kan pendengarannya yang full hilang ya. Mereka ada yang masih memiliki sisa pendengaran. Hmm. Kemudian yang ini, Kalau yang itu ini menunjang untuk itu tadi di fitur Iqra. Jadi untuk latihannya di sini mereka bisa eh, latihan, latihan mandiri ataupun latihan didampingi. Jadi ini nanti hmm. ketika sudah apa namanya masuk ke dalam latihan itu misalnya ada soal itu mereka pakainya kita menggunakan fitur video. Jadi mereka video itu yang akan merekam mereka melakukan gerakan latihan. Iya, iya, iya. Nanti di sini kayaknya ada videonya. Oh, ya ini ya yang hijaiyah tadi ya. Nah, betul. A, N. Hmm. Jadi kalau setiap huruf ini diklik akan muncul isyarat CB-nya. Ya, betul. Kemudian ada audionya juga. Ini audionya direkam oleh timnya sendiri. Ya, kita yang merekam sendiri. Oh, iya, iya. Kalau ini gambar syaratnya ini, animasi Oh, syarat. gambar isyaratnya ini kita juga bikin sendiri. Kemudian itu Hmm. tadi kita sampaikan juga, kita validasi kepada praktisi. Jadi eh, praktisi yang lebih tepatnya praktisi yang memang beliau ini tunarungu gitu. Jadi Hmm. beliau yang istilahnya kayak yang melihat dan langsung memberikan validasi seperti itu. Iya, keren, keren, keren. Oh, ini juga ya, Mbak. Oh, kalau pengenal hijaiyah, dia warna merah ya temanya ini. Kalau ikro dia biru. Oh, berarti kalau misalnya banyak baris bawah, B-nya tetap ya. Mana? Kalau misalnya huruf ba baris kasroh bawah, apakah huruf B-nya ini tetap? Yang beda hanya di A ini? Iya betul. Yang beda cuma hanya gini diganti gini. KPI. KPI. Gimana, Mak? Kurang jelas tangannya tadi. Ini kan kalau A kan A gini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya. Kalau I kan Agak, diganti gini. ya. Oh, berarti gini dan gini ya. Ya, jadi tinggal diganti huruf vokalnya aja. Oh, iya, iya, iya. Kalau seandainya bin, berarti ada huruf N lagi ya di akhirnya. Nah, ada huruf N-nya. Oh, iya, iya, iya. Berarti ya di pembelajaran Al-Quran tunarungu tidak ada tajwid ya? Kita sebisa mereka karena itu tadi mereka punya apa ya kemampuan, Hmm, punya, punya hambatan. Jadi kita menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Karena sebetulnya mereka itu udah bisa melafalkan ba, baik secara isyarat maupun secara oral, secara baik itu udah bagus. Gitu. Jadi kita bukan hmm. fokus kepada tajwidnya. Juga kayaknya ngerasa gimana ya caranya seandainya nih memang untuk yang dewasa gitu ya, yang sudah lebih dewasa, gimana cara mengisyaratkan tajwid? Gimana yang mendengung kayak ditahan penahanan itu gimana Oh, saya bingung ya. sebenarnya kan kalau anak tunarungu itu ada namanya bina bicara ya. Jadi Hmm. untuk menunjang gerakan isyarat itu ada namanya untuk melatih kemampuan oral.
itu pakai namanya Bina Wicara. Nah, itu biasanya mereka itu dilatih di situ, gitu. Hmm, Pun tetap tidak bisa sesempurna eh, siswa-siswa yang tidak memiliki hambatan. Jadi, seperti yang tadi aku udah jelaskan di awal, ya guru itu tidak memaksa kemampuan mereka. Jadi, cukup sebisanya mereka, semaksimal mereka. ya, benar-benar. Di pembelajaran Al-Quran yang orang kita normal saja pun guru pasti mengkoreksi sesuai kemampuan kita. Oh, ini yang latihan. Ini berarti untuk guru ya halaman ini. Ya, itu halaman guru. Hmm, iya, iya. Ini biasa latihan juga nih. Ya, itu waktu uji coba dulu. Oh, ini video latihannya ya. Tuh, itu cara masuk ya. Jadi kayak langsung kerekam gitu, Hmm. nanti akan terkirim otomatis. Ya, langsung otomatis diterima oleh gurunya ya. Nah, seperti itu. Oke, keren, keren, keren. Kalau tantangan terbesarnya Mbak, selama PKM sampai PIMNAS ini apa? Tantangan terbesarnya mungkin ke ini sih, jadwal sekolah ya. Karena kan aku pengabdian dan mereka punya jadwal pelajaran yang memang sudah paten sama sekolah. Jadi kadang kita tuh masuknya di pelajaran PAI, kalau enggak pelajaran, oh pelajaran PAI aja sih. Jadi, dan itu apa ya, kan durasinya juga seintens kayak pelajaran bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi waktunya juga terbatas. Hmm, iya, iya, iya. Hanya bisa pengabdiannya apa mengajarkan di PAI itu ya. Ya, Hmm. Kalau respon mitra gimana Mbak? Dari murid dan gurunya? oh dari muridnya sih selama kita ajar enjoy ya. Mungkin karena pengaruh juga kita orang baru, mereka udah biasa ketemu gurunya, terus ketemu orang baru, mereka bisa sosialisasi, interaksi dan lain sebagainya. Mereka happy-happy aja meskipun kita secara komunikasi itu agak terhambat sih. Cuman kan Hmm, kita juga waktu sebelum pengabdian itu kita belajar dikit-dikit lah kayak isyarat gimana, terus em, apa pengucapan oral yang baik untuk berkomunikasi dengan anak tunarung itu kayak gimana. Kemudian kalau misalnya kita udah mentok nih, kita nggak bisa komunikasi pakai isyarat maupun pakai oral, itu biasanya kita pakai via tulisan. hmm, iya, iya, iya. Kalau dari Berusaha. sisi guru Hmm. itu juga cukup mendukung ya, karena guru-guru di sini juga apa yang jadi mitra kita ini cukup terbuka juga orang-orangnya, nggak yang kolot gitu. Maksudnya apa ya? Boomer ya, tidak Ya, ada. Gaptek gitu ya. cukup mendukung sekali pengabdian ini. Hmm, iya, iya, iya. Kalau seandainya ada orang atau tim dari luar yang ingin mengembangkan aplikasi ini untuk dipakai di pembelajaran anak tunarungu, apakah boleh dan gimana proses ke timnya, Mbaknya? Boleh. Bahkan kalau misalnya mau ada yang mengembangkan lebih lanjut, itu sebenarnya nggak apa-apa, kita terbuka. Cuman ya mungkin perlu kita komunikasikan dengan tim juga ya, maksudnya nanti diskusi seperti apa kelanjutannya. Karena kita sebenarnya ada kayak goals-goals yang kayak ini perlu dikembangkan seperti ini, perlu dikembangkan seperti itu. Karena kan kita yang membuat, kita juga tahu gitu, Hmm. di mana letak kelemahan dan lain sebagainya. Jadi ya perlu diskusi lebih lanjut lah dengan tim pengembang. Kalau dari tim Mbaknya ini ingin mengembangkan di bagian mananya nih? Pertama di kalau kita itu di fitur latihan ya, karena di fitur latihan itu sebenarnya udah oke dibanding dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran membaca Al-Quran buat tunarungu. Sebenarnya itu udah cukup oke. Cuman menurut kita itu mungkin lebih di user gurunya itu yang masih belum terlalu sempurna.
Terus kalau penghargaan yang pernah diraih apa aja Mbak? Di apa namanya? Selain timnas pernah ikut lomba lain nggak yang ini Hanafa? Ambil aja sih, ambil aja UMB 2023. NDAQ UNY 2023. Oh iya. Dulu saya juga pernah ikut yang tahun 2021 Beda. NDAQ UNY. Masih online ya 2023? Masih, masih, masih. Oh, online terus ya. Padahal enak offline, nanti dapat sangu dari kampus. Iya, bisa jalan-jalan kan ke Jogja. Ya, langsung apa quote favorit selama perkuliahan? Lebih baik mencoba, terus gagal, daripada nggak nyoba sama sekali. Kenapa tuh? Aku sering soalnya kayak nyesel kalau misalnya nggak berani nyoba gitu. Hmm, Kayak modal nekat, modal nekat, terus nanti baru mikir ini gimana, gimana ngerjainnya gimana, daripada nggak berani buat nyoba gitu. Nanti biasanya aku nyesel, aku kenapa nggak nyoba kemarin gitu. oh iya iya iya. Berarti quote-nya ini kepikiran karena pengalaman pribadi ya? Tapi sering kalau sekarang masih sering Hmm, si sering ya ya ya. dari Oke, lagi satu. Kalau apa? saya diberi kesempatan mengulang PKM Hanafa ini dari awal, apa yang mau dirubah? Nggak ada. Karena aku, karena aku kalau ikut PKM lagi tuh nggak pernah nyinggung anak apa lagi, mungkin udah beda gitu, udah beda konsep. Hmm? Ini maksudnya seandainya nih, seandainya doang kayak dikasih mengulang dengan pengetahuannya yang sekarang, kira-kira apa yang mau dirubah? Mungkin supaya dapat medali atau apa? Atau ada yang kurang mungkin mau dirubah? Jujur ini asli nggak tahu nih apa yang mau dirubah. Tapi kayaknya pengen lebih bagus lagi di kayak pengembangan ini sih ikroknya. Ikroknya kan inti dari aplikasinya ya. Jadi pengen lebih nguatkan di situ, ngembangin lebih bagus di situ. Hmm, iya 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 iya. Paham paham paham. Kalau pertanyaan dari saya mungkin sudah cukup Mbak ya. Oke, sekian teman-teman bincang kita dengan Mbak Esa. Semoga semua pelajaran yang disampaikan terkait PKM, tentang yang lain-lainnya juga, semoga kita bisa petik pelajarannya. Dan buat teman-teman yang mengikuti PKM juga, semoga bisa dipetik pengalaman dari Mbak Esa dan timnya. Sekian episode kali ini, saya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.